dewasa ini ada dua fenomena ya, keberagamaan ya. Orang beragama karena faktor dogma ya. Dogma itu artinya dia memahami agama secara doktrin tanpa sebuah pemahaman ya. Ada Allah, harus percaya, kalau enggak kamu dosa, harus menyembah Allah Ta'ala, kalau enggak masuk neraka. Itu dogma, doktrin. Nah, ketika orang beragama karena doktrin atau dogma, bukan karena kesadaran, itu terkadang bisa menjadi kelompok yang bisa melahirkan radikalisme. Ya. Radikalisme artinya di sini rasionalitas ya, atau berpikir tidak digunakan lagi. Ada lagi orang keberagamaan terlalu menggunakan rasio. Segalanya harus diakal-akalkan. Kalau dianggap berakal maka ditolak. Nah, ini dua macam keberagamaan yang bertentangan. Nah, dua macam ini terkadang bisa menghasilkan yang sama. Itu apa? Ateisme. Orang bisa ateis, tidak meyakini Tuhan karena dia dari kecil didogma, doktrin terus tanpa sebuah pemahaman apa itu Tuhan, apa bukti-buktinya. Tapi ketika melihat agamanya terlalu kaku, keras, akhirnya apa? Ketika dia tidak memahami sebuah fenomena alam, akhirnya menolak adanya Tuhan. Akhirnya ateis. Dan konon ya, di Arab Saudi sudah banyak para pemuda yang ateis. Kita semua tahu bahwasanya di Arab ini adalah beragama itu didasari dengan doktrin atau dogma. Orang dikecam dengan rasa takut, ya, tapi tidak mampu menjelaskan tentang mengapa kita mesti beragama, apa dalilnya. Nah, ketika satu kasus dia kecewa, akhirnya menolak agama, bahkan menolak adanya Tuhan. Banyak di Arab Saudi para pemuda ateis. Itu mereka lahir akibat dari pemahaman yang atau beragama karena faktor dogma. Dan yang kedua, dari kecil nggak diajarkan tentang agama. Nggak pernah diajarkan oleh sekolahnya, oleh orang tuanya tentang agama. Bagaimana memahami agama dengan benar. Dia hidup bebas, akhirnya baca buku-buku filsafat barat ya. Akhirnya menjadi ateis juga. Jadi ateisme itu muncul bisa karena dogma agama yang terlalu keras, kaku, tidak argumentatif, bukan karena kesadaran, dan juga karena salah baca atau salah didikan tanpa agama. Lahirlah ateis. Nah, semestinya bagaimana? Di tengah-tengah, tidak dogmatis, tidak juga tanpa pendidikan agama. Nah, tengah-tengah. Karena agama ini sesungguhnya kata Mutahari adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Manusia ini secara fitrah meyakini ada sebuah kekuatan yang maha kuat, yang maha besar. Nah, bahwa alam ini tidak mungkin ada tanpa adanya sebab. Nah, mestinya orang ketika menjelaskan tentang masalah agama, tentang Tuhan pakai dalil akal. Sehingga orang memahami agama atau bertuhan itu apa? Secara rasional dan punya dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya karena agama ini harus dengan akal. Ya, kita sendiri dalam Islam banyak ayat-ayat tentang masalah apa? Agar kita berpikir. Nah, Ibrahim alaihissalam bagaimana mengajak atau menyentil lebih tepatnya Raja Namrud agar menggunakan akalnya. Jadi agama itu adalah berakal. Orang yang berakal pasti beragama.
Orang yang beragama dengan benar pasti berakal. Jadi antara akal dengan agama itu saling menguatkan. Itu bagaimana kita mesti menjelaskan agama secara rasional, bukan dogma, bukan doktrin. Nah, ketika orang beragama memahami Tuhan dengan dalil yang rasional, sehingga dia bertuhan dengan kesadaran. Nah, lalu memang dalam Islam juga ada dogma, harus sholat. Tapi itu dogma itu setelah dia memahami adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang wajib disyukuri. Nah, lalu ada hal-hal yang bersifat doktrin, harus sholat. Nah, ini, tetapi ketika dia sholat, menerima doktrin agama ini setelah dia apa? Meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, yang secara akal harus disembah dan disyukuri karena nikmat-nikmatnya. Nah, maka dia ketika beribadah itu dengan pemahaman yang benar, maka dia melaksanakan tugas keagamaan dengan senang hati. Kita semua tahu nanti ucapan Imam alaihissalam kan, ada manusia beribadah karena takut neraka. Nah, ini dogma ini. Ya, kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Akhirnya menyembah Tuhan karena apa? Doktrin. Ini ibadahnya para budak hamba sahaya. Ada orang beribadah karena menginginkan surga, karena diiming-iming sholat ya nanti dapat surga, apalagi ada iming nanti dapat bidadari, ada taman yang begitu indah sekali. Oh gitu ya, enak ya. Nah, itu kan juga dogma doktrin, iming-iming kan. Ini ibadahnya para pedagang. Para pedagang itu pagi-pagi langsung banting tulang, buka pasar, buka toko, ke toko apa? Cari apa? Untung. Dia meninggalkan istrinya, anaknya, mencari apa? Uang. Ini para pedagang. Nah, ada orang yang beribadah dengan harapan dapat surga. Ini ibadah para pedagang. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Ada orang beribadah karena apa? Cinta kepada Allah. Karena memahami Allah sebagai zat yang maha sempurna. Ini ibadah orang yang merdeka. Jadi semestinya orang beragama karena kesadaran, bukan karena ancaman. Nah, itu perlu ada sebuah formulasi, rumusan bagaimana mendidik anak-anak kita ini agar beragama karena kesadaran. Karena Allah pun mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak ke Allah Ta'ala ala basirah, atas dasar kesadaran. Basirah. Aku dan orang yang mengikuti. Nah, ini perlu ada semacam pola pendidikan agama berdasarkan apa? Kesadaran. Bukan karena ancaman. Syukur-syukur setelah sadar muncul cinta. Nah, kalau ada cinta kepada Allah Ta'ala, nah, itu bagaimana menanamkan pada diri kita cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, orang kan cinta sesuatu apa? Kalau yang kita cintai ini sesuatu yang menarik kan? Kita menyukai pohon, binatang karena indah, enak dilihat. Orang menyukai lawan jenisnya karena ada sisi yang menarik melawan, ya kan? Ya kan? Ada daya tarik gitu. Sehingga kita mencintai sesuatu itu. Nah, kita bagaimana mencintai Allah Ta'ala? Kita kenalkan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Nah, kita sebagai orang Syiah, alhamdulillah ya, kita ini punya sosok-sosok manusia ya. Nabi Muhammad, Ahlul Bait adalah apa? Contoh manusia yang sangat menawan, yang mengagumkan. Setiap orang melihat Nabi Muhammad pasti mencintai Nabi Muhammad. Orang yang mengenal siapakah Al-Husain, siapakah Imam Ja'far, pasti mencintai mereka. Jadi manusia-manusia yang menawan, yang menarik. Nah, maka ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Nah, itu kita mesti mengenalkan Allah itu apa? Dengan
al-jamaliyah, keindahan-keindahannya, sehingga muncul apa? Cinta kepada Allah. Kalau cinta, maka dia ibadah itu dengan suka hati tanpa paksaan. Ini perlu ada semacam pendidikan semacam itu, ya. Jangan dengan dogma, ya. Dogma akan melahirkan kekerasan, kaku, ancaman, dan juga jangan terlalu bebas, akhirnya juga liberal. Apa ini agama? Apa sih manfaatnya agama ini? Nah, tidak merasa ada yang manfaatnya agama. Apa itu Tuhan? Nah, dua metode ini bisa melahirkan apa? Ateis, mengingkari adanya Tuhan. Nah, itu bagaimana kita memahami Tuhan seperti apa sih? Saya pikir bahwa Tuhan itu sama dengan ada. Ada sama dengan Tuhan. Ada gak ada itu? Ada ya ada. Ada berapa? Apa lawannya ada? Tidak. Tuhan adalah ada. Jadi karena itu apa? Tuhan pasti ada. Karena Tuhan sama dengan ada. Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Sebagaimana ada pun tidak mungkin tidak ada, maka Tuhan pun tidak mungkin tidak ada. Karena Tuhan sama dengan ada. Jadi bukan Tuhan itu ada, itu salah. Karena menjadi predikat kan, Tuhan itu ada, itu salah. Tapi apa yang benar? Tuhan adalah ada. Ya. Ada di mana? Di mana-mana kan? Kapan ada mulai? Apa ada ini permulaannya? Enggak ada. Tuhan berakhir enggak? Ada berakhir enggak? Punya batas enggak? Batasnya ada. Tidak ada. Ya kan? Tuh ada nggak punya batasnya. Apa selain ada? Ya nggak ada. Nah, itu Tuhan namanya. Jadi Tuhan hanya penamaan, hanya nama. Padahal kita terjebak dengan nama. Jadi ada itu ada sudah. Nah, kita namakan Tuhan. Islam menamakannya apa? Allah. Itu hanya nama. Jadi Allah itu adalah sebuah nama untuk ada. Atau nama lain dari ada. Jadi ada sama dengan Allah, Allah sama dengan ada, dan tak terbatas. Ada. Kapan ada dimulai? Kapan adanya ada? Ya, itu yang salah. Di mana ada? Ya di mana-mana ada sih. Nah, itu. Jadi perlu pemahaman semacam itu.